Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Rizky dari kelas SI 301 ingin mempresentasikan UTS Sistem Basis Data hasil kerja saya. Pengertian basis data. Jadi arti dari basis data adalah kumpulan terorganisasi dari data-data yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat mudah disimpan, dimanipulasi, serta dipanggil oleh penggunanya. Bisa juga definisi basis data, yaitu sebagai kumpulan data yang terdiri dari satu atau lebih tabel yang terintegrasi satu sama lain, di mana setiap user diberi wewenang untuk dapat mengakses, seperti mengubah, menghapus, dan lain-lain dalam data tabel-tabel tersebut. Kemudian tujuan basis data. Tujuan basis data yang pertama, kecepatan serta kemudahan dalam menyimpan. Efisiensi ruangan penyimpanan karena basis data. Redundansi data akan bisa dihindari. Keakuratan data, ketersediaan data, kelengkapan data, keamanan data, kebersamaan pemakai. Apa saja keunggulan dari basis data? Yang pertama ada integritas data yang baik, yang kedua keamanan data, akses data lebih cepat, dukungan pemulihan dan cadangan, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, modifikasinya yang mudah. Pengertian sistem basis data. Pengertian sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari koleksi data atau kumpulan data yang saling berhubungan dan program-program untuk mengakses data tersebut. Komponen utama sistem basis data yang pertama ada perangkat keras atau hardware, sistem operasi, basis data atau database, pemakai atau user, atau aplikasi perangkat lunak yang lainnya. Tujuan utama sistem basis data sendiri adalah menunjukkan suatu lingkungan yang tepat dan efisien di dalam melakukan pengambilan dan penyimpanan informasi basis data, serta menyediakan antarmuka yang lebih ramah kepada user dalam melihat data. Sistem pengelola basis data. Fungsi basis data. Kegunaan atau fungsi sistem basis data mengatasi masalah-masalah pemrosesan data yang sering ditemui dengan menggunakan metode konvensional. Permasalahan yang diatasi diantaranya redundansi data yang inkonsistensi data, kesulitan dalam pengaksesan data, data isolation, konsekuensi pengaksesan, masalah keamanan, masalah integritas. Pemakai sistem basis data. Yang pertama ada programmer aplikasi. Programmer aplikasi yaitu orang yang memakai atau berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language. User mahir yaitu pemakai data berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. End user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah disediakan sebelumnya. User khusus yaitu pemakaian yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tetapi untuk keperluan-keperluan khusus. Dalam arsitektur 3 skema DBMS terdapat 3 level abstraksi yang dapat digunakan untuk memisahkan struktur fisik data dari aplikasi yang mengaksesnya. Ketiga level tersebut adalah: yang pertama, level fisik. Level fisik merupakan level yang terdalam dari 3 level abstraksi data. Pada level ini, sistem DBMS mengolah bagaimana data disimpan secara fisik di dalam media penyimpanan, seperti hard drive atau flash drive. Level fisik juga mencakup bagaimana data diakses, seperti menggunakan indeks atau hash table untuk menemukan data yang dicari. Yang kedua, level logik. Level logik merupakan level yang berada di tengah dari 3 level abstrak data. Pada level ini, sistem DBMS mengelola bagaimana data disimpan secara logik di dalam database.
Level logik mencakup bagaimana data disimpan tabel serta bagaimana tabel tersebut terkait satu sama lain melalui relasi. Level logik juga mencakup definisi struktur data seperti tipe data yang digunakan untuk setiap kolom data tabel. Level view merupakan level yang paling atas dari 3 level abstraksi data. Pada level ini, sistem DBMS mengelola bagaimana data ditampilkan kepada pengguna. Level view mencakup cara penggunaan mengakses dan menampilkan data di dalam aplikasi yang digunakan. Dengan demikian, level view menghadirkan abstraksi yang lebih tinggi dari data dibandingkan dengan level logik dan level fisik, sehingga penggunaan tidak perlu memikirkan bagaimana data disimpan atau diakses secara fisik. Arsitektur 3 skema DBMS memungkinkan sistem DBMS untuk terisolasi dari perubahan yang terjadi pada level fisik dan level logik, sehingga aplikasi mengakses database dapat tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi perubahan pada level tersebut. Ini merupakan salah satu keuntungan utama dari menggunakan sistem DBMS dibanding dengan mengelola data secara manual. Pemodelan adalah proses menggambarkan atau merepresentasikan struktur dan karakteristik data yang akan disimpan dalam sistem basis data atau aplikasi sistem basis data. Pemodelan merupakan langkah penting sebelum membangun sistem basis data atau aplikasi sistem basis data karena akan membantu dalam memahami kebutuhan dan karakteristik data yang akan disimpan, serta menentukan bagaimana data tersebut akan disimpan dan diakses. Ada beberapa jenis pemodelan yang dapat digunakan, diantaranya pemodelan identitas asosiasi. Pemodelan identitas asosiasi merupakan salah satu jenis pemodelan paling umum digunakan. Pemodelan ini melihat hubungan antara entitas atau objek yang terkait dalam sistem basis data. Entitas merupakan tabel dalam database, sedangkan asosiasi merupakan hubungan antara entitas tersebut. Pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis merupakan jenis pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis yang akan digunakan oleh sistem basis data atau aplikasi sistem basis data. Yang selanjutnya ada pemodelan data. Pemodelan data jenis pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan struktur data yang akan disimpan dalam sistem basis data atau aplikasi sistem basis data. Pemodelan ini membantu memahami bagaimana data akan disimpan dan diakses serta menentukan tipe data yang akan digunakan untuk setiap kolom tabel. Perintah DDL adalah perintah yang digunakan untuk mengatur struktur database seperti membuat atau menghapus tabel, membuat atau menghapus indeks, dan lain-lain. Contoh perintah DDL dalam SQL adalah sebagai berikut. Create table. Perintah create table digunakan untuk membuat tabel baru di dalam database. Contohnya seperti gambar di bawah. Yang kedua, drop table. Perintah drop table digunakan untuk menghapus tabel yang ada di dalam database. Contohnya seperti gambar di bawah. Alter table. Perintah alter table digunakan untuk mengubah struktur tabel yang ada di dalam database seperti menambah atau menghapus kolom, mengubah tipe, atau menambah atau menghapus constraint. Contohnya ada di bawah. Perintah DML adalah perintah yang digunakan untuk memanipulasi data ada di dalam database seperti menambah, mengubah, atau menghapus data. Contoh perintah DML dalam SQL adalah sebagai berikut. Yang pertama, select. Perintah select digunakan untuk mengambil data dari tabel di dalam database. Contohnya gambar seperti di bawah. Yang kedua, insert. Perintah insert digunakan untuk menambah data baru ke dalam tabel di dalam database. Contohnya seperti gambar di bawah.
Perintah update digunakan untuk mengubah data yang ada di dalam tabel di dalam database. Contohnya ada gambar seperti di bawah. Yang keempat ada delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data yang ada di dalam tabel di dalam database. Contohnya ada gambar seperti di bawah. Oke, sekian presentasi UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.